Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita berteman pulang dengan Bapak di mata pelajaran fikih. Dulu pas Bun kelas 7 sempat juara Bapak ajar lah fikihnya. Nah, di sini kita di kelas 9 berteman pulang dengan Bapak, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya udah membaca Asmaul Husna nomor 2 lah Bun tadi? Sudah. Ya. Berarti langsung Bapak pesan aja lah. Ya. Muhammad Faisal Sari. Hadir Pak. Ismail Santi. Ada Pak. Abdul Rashid. Hadir. Ahmad Ridho. Hadir. Ya. Alhamdulillah hadir ke tanah. Ya. Jadi sudah tahu lah kita hari ini akan belajar apa? Faisal. Belajar tentang jenazah Pak. Oh, belajar tentang jenazah ya, bujur. Karena ada bacaannya di slide ya, kalau bisa. Iya. Nah. Jadi silahkan buat pian ngerti slide ini. Nah, coba buat pian ngerti gambar berikut inilah. Nah. Kemudian ini. Nah, Bapak bertakon, Bang Faisal. Di sini kan ada belum sebelumnya ada selain orang Banjar lah, Iya. orang Banjar bertanah lah. Iya. Ya, jadi Bapak mau pandir bahasa Banjar aja di kelas kita supaya lebih nyaman ya lah Iya Pak. komunikasinya. Oke. Kalau Bapak tanya campur bahasanya ya. Jadi apa Bang Faisal pikirkan pas melihat gambar tadi tuh? Takutan Pak. Takutan. Kalau bahas tentang orang mati. Kalau buat orang mati lah. Iya. Ya. Risma Riswanti. Ya, Risma Riswanti Bang apa? Melihat orang memandikan jenazah tadi Pak. Oh, betul, mungkin aja. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah prosesi yang dilakukan setelah seseorang muslim meninggal. Nah, jadi kan tadi ada orang mandi jenazah, ada orang apa tadi mensembahyangkan jenazah. Nah, jadi itu prosesi atau napa-napa aja yang dilakukan setelah orang muslim meninggal. Pasti bukan pian soal melihat orang meninggal kan di kampung. Iya. Nah, pasti kita menemuinya setiap saat. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan setelah orang muslim meninggal itu adalah memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Nah, di sini adalah sudah melihat orang yang sakaratul maut bujur, yang hendak dicabut nyawanya bujur tuh, nah. Yang menghadapi Faisal soal. Ini pas masuk rumah sakit Pak. Oh ya. Jadi kayak Pak tuh Faisal anunya Asa takutan banget. Asa takutan. Orang sakit banget. ya, dan biasanya kan kalau orang sakaratul maut biasanya mata si mayat itu cangang ke atas. Nah, karena melihat rohnya dicabut. Jadi waktu mayat meninggal itu dia melihat rohnya tuh melayang lah gitu nyebutnya, terbang ke atas tuh. Nah, itu jadi makanya sebab mayat itu cangangnya ke atas itu. Dan juga perlu diketahui dan kita anui baik-baik bahwa yang mayat mata mencalang itu bukan karena mayat itu mati jangan baik atau apa, karena itu memang alami. Pertama alami karena konstruksi diri kehilangan nyawa, pertama kan konstruksi aja lah ya. Karena itu kemudian karena melihat peristiwa yang sangat besar. Kematian itu adalah peristiwa yang sangat besar dan akan kita alami setiap manusia yang bernyawa. Jadi wajar aja manusia tuh kaget kan hitungannya, kagum. Nah, oke, kemudian mulutnya digantungkan dengan mengikat kain dari dagu sampai kepala. Jadi habis matanya ditutupkan. Ada bacaannya di buku, ada bacaannya. Nah, oke. Jadi habis itu kita ini kan pulang, dan biasanya pas mata mencalang itu kan matanya cangang ke atas tadi, mulut si mayat tuh terbuka biasanya. Jadi kita tutupkan, kita ikat tahun kain di sini. Kalau biasanya pakai sorban bisa atau pakai kerudung agar mulutnya tidak terbuka lagi. Kemudian melenturkan sendi-sendi tubuhnya dengan perlahan. Nah, habis itu kan macam-macam posisi orang meninggal ini.
ada betisnya masih tak lipat kah atau kayak apa, jadi itu dibujurakan baik-baik, tangannya dilurusakan, bujur-bujur di begimit aja, jangan ditarik ya, begimit dilenturkan. Kemudian tangannya disedapkan di atas dada dan kaki diluruskan, jadi tangannya tuh ada di ulah kayak orang sembahyang. Nah itu cuma ada juga sebagian, tergantung letak geografis juga sebenarnya ini masalah ini. Ada sebagian orang tuh di kampung ada yang kayak ini, ada juga yang diratakan bujur, ada juga. Jadi ada perlu kesalahan kalau kita masalah itulah ya. Kemudian tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan ke kiblat. Jadi ini misalkan kiblat ke sana lah, jadi batisnya nih direbahkan ke sana. Nah itu. Dan ditinggikan, artinya ditinggikan itu maksudnya diandaki tilam kah, jangan di anak di lantai warung ya, kasihan kan kita penghormatan juga kepada si mayat. Oke, kemudian menutup seluruh badan dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Makanya ditutupi orang mati kalau biasanya lalu tepi balai. Nah, karena itu anjuran dari kita, maksudnya anjuran dari perintah Islam juga. Kemudian keluarga jenazah hendaknya segera membayar hutang-hutangnya. Nah, jika jenazahnya ada bisi hutang, maka hendaknya keluarganya ngurusi hutangnya. Mau kalau dibayar, misalnya udah tahu kan, ya. Atau mau ada juga ditanggungkan lah dulu, diwakilkan bahwa ini si anaknya misalkan yang menjamin kena hutangnya itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya mayat ini akan ditahan selama hutang itu belum terbayar. Kemudian mengeluarkan berita, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat dan handai taulan. Nah, jadi kita disuruh juga, dianjurkan juga besan mahabarakan. Kayak biasa dilanggar adalah pengumuman. Faisal soal kamu mau makan orang kematian, ya kata soal dulu lah. Kalau misalkan disuruh orang mau makan, kita makan aja, jangan takutan lah. Ya, kalau ada gini pulang kampung. Kemudian jangan menjerit atau meratapi jenazah. Ya. Jadi antara menjerit-jerit ini lawan kita terharu atau menangis, tuh lain lah. Menjerit-jerit ini maksudnya meronta-ronta, pokoknya yang berlebihan lah. Kalau sedang meneteskan air mata itu wajar, karena setiap orang sayang tuh pasti punya perasaan juga. Iya. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah dari memandikan, mengkapani, dan menyalati dan menguburkan jenazah. Artinya dilakasakan aja bila kawa misalkan meninggalnya subuh, kalau sore menguburnya sore, kalau siang. Jadi jangan menambahkan, jangan madang isuk sawat mayatnya udah, karena sudah kan itu kan bagus. Dan dianjurkan juga dilabarakas kita. Nah, kemudian kita masuk ke lebih dalamnya, yaitu tentang memandikan jenazah. Jadi ada pun syarat jenazah yang akan dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah itu orang muslim atau muslimah. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang orang yang kita mandikan ini harus orang Islam aja. Misal kalau kita Kristen atau jangan hendak berempat memandikan juga, yang bisa. Kemudian anggota badannya masih utuh atau sebagian. Nah, jadi misalkan yang lebih mendalik, dia bekas kecelakaan atau kayak apa, yang anggota tubuhnya itu hancur atau kebakaran, misalnya terbakar awaknya. Nah, jadi yang utuhnya aja masih yang dimandikan tuh, yang mudah tuh harus lagi. Kemudian keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Nah, ya tadi itu kan. Dan jenazah itu bukan mati syahid atau mati dalam peperangan membela Islam, karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Nah, jadi misalkan orang mati syahid itu misalkan luka atau apa berdarah, darahkan aja, lawan darahnya kita kubur. Soalnya dalam hadis Nabi SAW, darahnya itu akan berbau wangi di hari kiamat. Nah, jadi darah itu jadi saksi di hari kiamat. Nah, kemudian syaratnya orang yang memandikan, Bang. Tadi syarat orang yang mandi, ini syarat orang memandikan. Syarat yang memandikan yang pertama harus muslim, berakal sehat dan baligh. Muslim artinya orang Islam, berakal sehat artinya waras saja, dan baligh artinya sudah sampai umur. Bagi binian baligh itu ditandai dengan menstruasi. Kemudian bagi lelakian
ditandai dengan mimpi basah bisa, atau umurnya udah 15 tahun. Nah, jadi misalkan ada orang gila timbul mau ngubui orang mati nih, itu kan sah memandikannya, karena kan udah masuk syarat-syarat orang memandikan. Kemudian berniat untuk memandikan jenazah. Nah, sebujur berniat melakukan memandi. Kemudian amanah bisa dipercaya dan mengetahui tata cara hukum memandikan jenazah. Artinya misalkan kita nih kada bisa mendiakan kan, kita serahkan udah orang, artinya kita menyerahkan itu kepada orang amanah, nah bujur-bujur bisa mengerti tata cara memandikannya. Nah, kemudian yang berhak memandikan. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, suami atau istri jenazah atau mahramnya. Nah, jadi boleh, kalau mahramnya boleh memandikan. Kemudian jika diserahkan kepada orang lain, maka yang memandikan hendaklah orang yang terpercaya. Nah, artinya yang bujur-bujur, jangan sembarang orang, misalkan yang bisa tunjuk aja, jangan, harus orang yang berilmu yang mengerti tata caranya. Kemudian jika ada jenazah perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dengan memakai sarung tangan. Nah, bingung kan? Nah, jadi misalkan kasusnya kayak ini, misalkan di daerah pertambangan di dalam jauh lorong kota, misalkan aksesnya kali biniannya saya komannya nih, tukang masaknya kan, misalkan di sana kan sisanya lagi yang bertahan kan pegawai tambang, meninggal si binian tadi, maka cukup ditayamum makan aja. Sedangkan mahramnya kalau ada, maka cukup ditayamum makan aja dengan memakai sarung tangan. Kalau ada mahramnya, ya mahramnya disuruh memandikan. Kalau nggak ada, ya maka seperti ini cara pengerjaannya. Kemudian jika meninggal anak kecil, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, karena ia boleh disentuh dan dipandang. Nah, kalau kanakan kan karenanya boleh masih kadang membatalkan dan sebelaan, maka boleh aja siapa yang laki atau binian, baik anak kecil laki-laki maupun perempuan. Nah, itu dalam kasus anak kecil. Nah, kemudian tata cara memandikan dan mengkafani, mungkin ini bab ini kalian baca aja, nanti ini PR bisa kemudian di rumah kita baca, karena kita minggu depan akan prakteknya aja langsung. Jadi kemudian baca dan kita praktekkan langsung supaya lebih jelas dan paham. Nah, kemudian kita langsung memasuki ke pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jadi sholat jenazah ini 4 takbir aja. Adalah sudah yang suah 4 sembahyang jenazah atau sembahyang kipayah. Suah bang, kami sumpah, suah 4 baik. Suah lah, iya. Biasanya kalau ada bukan siswa-siswa sini 4 jualan ke masjid. Ya alhamdulillah kalau suah. Jadi kan ada rukunya. Jadi takbir aja sembahyang ini. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah, kenapa bisa fardu kifayah? Artinya Kan diingat pak. diingat, bila orang sekampung melakukan ada seikung, berarti gugur sekampung. Oh iya, Iya. Ingat pak, ingat. Syarat sholat jenazah. Nah, syaratnya ulang. Pertama, suci dari hadis besar dan kecil. Nah, itu bang, makanya dimandi dulu kan tadi prosedurnya, dimandi ya, jadi sholatkan. Jadi memandi itu ya memandinya, membersihkan sholat, diudu'i kan semuanya tadi. Kemudian bersih badan. Oh ini anunya, ini sholat orang yang mensolati suci dari hadis besar dan kecil orangnya tadi. Kemudian bersih badan pakaian, sama seperti sholat sembahyang juga, menutup aurat, menghadap kiblat, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Nah ini jenazahnya harus sudah dimandikan. Jadi kan boleh kan yang belum apa-apaan tuh kan udah meninggal langsung disembelih kan nggak boleh, harus bujur, harus dikafani dan dimandikan. Kemudian letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyalotkan kecuali sholat gaib. Nah, letak jenazahnya di sebelah kiblat. Jadi kayak ini. Nah, ini misalkan di sana kiblat lah. Mayatnya di sini. Sini kan. Kalau imamnya di sini. Nah, itu mayatnya berletak itu nah. Oh, ini. Ya. Untuk posisi posisi imamnya itu ada di buku. Letak binian di tengah-tengah makmumnya, di tengah-tengah imamnya, letak lakian di kepalanya. Oh, iya. Nah, jadi pengaturannya itu. Oke, lanjut. Kemudian
rukun sholat jenazah. Rukunnya apa? Yang pertama niat. Niatnya siapa yang tahu niat sembahyang jenazah? Usalli pada kifayati ala hadzil maiti atau maitati, ya boleh, tergantung imam mayatnya kan itu arba takbiratin lillahi ta'ala atau makmumah lillahi ta'ala, jadi kita mengikut imam. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, kan sembahyang berdiri, kalau jadi misalkan kalian mampu berdiri boleh duduk. Oh berarti boleh jangan ada berdiri malah. Boleh. Jadi misalkan yang ada sakit batis atau memang kadang mampu berdiri, silahkan duduk boleh. Oh, iya. Kemudian takbir 4 kali, ya takbirnya 4 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah itu di takbir yang pertama. Membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paling minimalnya, kalau tidak, kalau yang lebih panjang itu bacanya seperti bacaan tasyahud akhir, tasyahud akhir. Ya, kemudian mendoakan jenazah, doanya Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, dan ada biarnya itu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa bersamanya. Kemudian mengucapkan salam. Sedangkan untuk bacaan di takbir yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu, itu disunahkan, bukan dari rukunnya. Jadi misalkan ada hafal atau tertinggal maka boleh aja. Kemudian salam. Nah, mungkin sampai sekian pembahasan kita, pelajaran kita tentang sholat jenazah, tentang pengerjaan jenazah ini. Apakah ada yang hendak ditahunakan kemudian? Ulun Pak, Faisal, ya silakan. masih kada paham Pak pas hendak memandiakan tadi Pak. Misalnya kecelakaan berdarah-darah, kalau malah walau misalnya badannya kada terpisah-pisah tapi Iya. darahnya banyak benar, kada ampe-ampe keluar kayak Iya. apa memandiakannya. Iya, memandiakannya. Nah, untuk pertanyaan itu maka kita langsung Bapak jawab minggu depan lah. Misalnya karena minggu depan kan kita ada bonekanya, misalnya ada manekinnya. Nah, prakteknya langsung. Oh, ini. Oleh karena itu maka secara nyamannya juga Bapak jawab langsung minggu depan. Langsung praktek. Oke. Ayo Pak Faisal. Tinggi Pak. Siap lah. Iya. Ada lagi yang lain? Tidak. Ada. Oke. Maka untuk kalau ada pertanyaan maka Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada Bapak tersalah. Bila taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.